Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kamu semua hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Aziza akan menjelaskan tematik kelas 4, tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah anak-anak sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Aziza? Untuk itu, jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengulas isi buku sastra atau cerita dan dongeng, yaitu kegiatan menjelaskan, menilai, serta memberi pendapat mengenai isi yang ada di dalam buku secara rinci. Nah anak-anak, hal yang diulas dalam buku itu yang pertama, identitas karya yang diulas. Kalau buku harus memuat judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Sedangkan jika kita mengulas sebuah film, maka kita harus menuliskan judul, aktor, sutradara, produser, skenario, produksi, tanggal rilis, dan durasi. Selain itu, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita, isi cerita, manfaat membaca buku tersebut, serta kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh merupakan sosok atau karakter yang menggambarkan suatu peristiwa dalam cerita yang diperankan. Nah, tokoh itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama biasanya paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun sosok yang dikenai kejadian dalam cerita. Yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan juga disebut dengan istilah tokoh pembantu. Tokoh tambahan memiliki peranan yang tidak sepenting tokoh utama. Adanya tokoh tambahan dalam cerita membantu menunjang tokoh utama dalam cerita. Nah, peran tokoh itu juga terbagi menjadi dua loh. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik dalam cerita. Biasanya tokoh protagonis menjadi tokoh utama dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki watak buruk dalam cerita. Biasanya, tokoh antagonis merupakan sosok yang menyebabkan timbulnya konflik yang dialami oleh tokoh protagonis. Wujud tokoh dalam cerita itu bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, benda mati. Tokoh yang berwujud hewan, tumbuhan, dan benda mati akan bertingkah laku seperti manusia. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara memberikan pendapat tentang perilaku tokoh dalam cerita. Yang pertama, langkah yang harus kamu lakukan yaitu membaca jalannya cerita dengan seksama. Yang kedua, mencermati kalimat dan perbuatan yang menggambarkan watak tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Dan yang keempat, menyimpulkan watak tokoh berdasarkan kalimat yang menunjukkan watak tokoh. Nah, anak-anak, dalam memberikan komentar tentang sikap tokoh pada cerita, ada etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu komentar disampaikan dengan disertai alasan yang logis. Yang kedua, komentar disampaikan dengan jelas. Yang ketiga, komentar disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang keempat, komentar yang disampaikan tidak boleh menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Dan yang terakhir, kita harus menghargai pendapat orang lain. Di sebuah hutan, tinggallah dua sahabat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor kelinci. Setiap hari, mereka selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, "Musim hujan sebentar lagi akan datang. Mari kita buat sarang supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh." "Iya, betul juga kata kamu. Tapi izinkan aku istirahat dulu," jawab kelinci. Pada sore itu, hujan turun dengan lebatnya. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon.
Mereka basah dan kedinginan anak-anak. Jika kita punya sarang, tentu saja kita tidak akan basah seperti ini. Kata tupai. Ya, betul juga apa yang kamu katakan. Besok pagi kita akan buat sarang ya. Kata kelinci lagi. Keesokan paginya, cuaca sangat cerah. Tupai kembali mengajak kelinci untuk membangun sarang. Lebih baik kita pergi sekarang mencari kayu untuk membangun sarang. Tapi bukan sekarang ya. Kita masih ada banyak waktu lagi. Marilah kita istirahat sejenak. Aku ingin tidur. Jawab kelinci. Karena tupai mulai jengkel, akhirnya dia pergi meninggalkan kelinci pemalas itu. Dia pergi mencari kayu untuk membangun sarangnya. Aku akan membangun sarang. Karena jika waktu hujan, aku tidak akan kedinginan lagi. Saat tupai bekerja keras mencari kayu di hutan, kelinci pemalas itu pun hanya tidur santai di atas rerumputan. Kenapa harus susah membangun sarang? Kan aku bisa tidur di bawah pohon. Hari berganti hari, tupai pun hampir menyelesaikan sarangnya. Di hari itu, langit pun mulai tertutup awan hitam tebal. Tupai dengan giat ingin menyelesaikan rumahnya hari itu juga loh anak-anak. Hujan mulai turun. Tupai segera masuk di dalam sarangnya. Wah, di sini sangat nyaman. Aku tidak kehujanan. Tapi kelinci pemalas itu berkata anak-anak. Ini kan hanya hujan. Nanti juga akan reda. Angin pun semakin kencang dan hujan semakin malam semakin lebat. Pohon tempat kelinci berteduh juga basah dan hampir tumbang. Wah, bagaimana ini? Aku kedinginan. Pohon ini tidak berguna. Kata kelinci sambil merengek. Seharusnya aku mendengar perkataan tupai. Aku seharusnya tidak malas-malasan. Kelinci menyesali perbuatannya dan akhirnya kelinci pemalas pergi ke rumah tupai untuk mendapatkan kehangatan. Tupai, sahabatku, maukah kamu memberiku tumpangan untuk aku dapat berteduh di rumahmu yang hangat ini? Kata si kelinci sambil mengetuk-ngetuk pintu rumah tupai. Wah, akhirnya karena merasa kasihan anak-anak, tupai mengizinkan kelinci masuk. Nah, kelinci, akhirnya kamu sadar bahwa kita memang tidak boleh bermalas-malasan. Kata tupai. Ya, tupai, mulai hari ini aku tidak akan menunda pekerjaanku dan aku akan giat. Akhirnya mereka berbagi sarang, tinggal bersama, dan hidup sebagai sahabat yang saling menyayangi. Selesai. Nah, setelah kamu menonton video tadi, bagaimana tanggapanmu tentang sikap tupai? Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang sikap kelinci? Dan sikap apa ya yang harus kamu contoh dari kedua tokoh tersebut? Apakah anak-anak ada yang tahu? Wah, hebat sekali. Berarti anak-anak sudah memahaminya ya, cara memberikan tanggapan atau pendapat terhadap suatu tokoh dalam sebuah cerita. Nah, sekarang tugas kamu, bacalah teks yang berjudul Kisah Seorang Anak dengan Ibunya di buku tema 4 halaman 38-39. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 39-40, nomor 1-7, dan halaman 41-42. Ayo berdiskusi. Kerjakan dengan baik dan benar, dan serahkan hasil pekerjaan kamu ke Google Classroom ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih anak-anak karena sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang Bu Aziza jelaskan. Namun jika ada yang belum dipahami, silahkan kalian bertanya ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.